Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Al Fauzin. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, sudah hadir bersama saya. Beliau adalah seorang entrepreneur, kemudian seorang trainer juga, dan sekaligus ayah yang luar biasa bagi kedua anaknya. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ayah Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Miss Fitri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia insyaallah ya. Bahagia ya. Iya. Yes. Ya, Ayah Iqbal kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Nah itu mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian kesibukannya untuk saat ini ngapain aja sih? Oke. Baik, terima kasih Miss Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang ada dimanapun berada saat ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam nih. Mungkin ngedengar podcast ini waktu siang, pagi atau malam ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tawakal. Bisa dipanggil Mas Iqbal atau Ayah Iqbal. Kebetulan saya ayah dari 2 anak ya. Anak dua-duanya cowok ya kebetulan. Dua-duanya cowok. Sekarang umur 3 dan 1 tahun. Kalau kesibukan saat ini saya di dunia wirausaha dan pendidikan. Memang saya backgroundnya bisnis analis dan psikolog analis. Jadi gimana menilai bisnis dan menilai manusia nih, ya kan? Karena kan memang bagian yang terpenting dalam hubungan bisnis, ya kita lihat bisnisnya gimana dan lihat bagaimana latar belakang manusianya supaya kita bisa kerjasama di bisnis itu. Alhamdulillah sekarang di bisnis ekspor impor alat medis. Alhamdulillah udah sekitar 70 cabang usaha. Alhamdulillah. Nah, sudah berapa lama nih Ayah untuk menjalani kesibukannya ini? Untuk di dunia wirausaha ya? Iya, betul. Untuk di dunia wirausaha udah masuk tahun ke-10 kayaknya. Saya pas lulus SMA banget tuh. Saya langsung bikin perseroan terbatas waktu itu. Karena memang cita-cita dari kecil, nanti juga ada hubungannya nih ya tentang tema podcast kita pada hari ini ya. Ternyata betapa pentingnya pengaruh waktu kecil dari orang tua ke saya yang membentuk saya sampai saat ini. Kayak gitu, Miss. Mungkin ya berbicara mengenai orang tua juara, kemudian anak juara, tema hari ini ya, Ayah ya. Kalau dari Ayah sendiri nih ya, mungkin bisa sharing pengalamannya yang unik dan menarik gitu, pengalaman sendiri atau mungkin selama coaching gitu, mungkin bisa di-sharing Ayah. Ya. Ada salah satu kesimpulan yang menurut saya ini penting banget ya didengar sama teman-teman yang masih belajar saat ini ya di bangku SD ya, SMP, SMA, dan bahkan ini untuk orang tua ya, bagaimana cara mendidik anak gitu loh. Jadi gini Miss Fitri, aku punya kasus di mana aku kebetulan itu punya sekolah namanya Sekolah Miliarder. Memang sekolah entrepreneurship gitu di Jakarta Pusat di Jalan Jenderal Sudirman. Di kantor kita di Sonata Topas Tower. Kita itu sekarang punya 1.500 kurang lebih mahasiswa ya, mahasiswa belajar bisnis. Terkait dengan ini, saya tuh ngelihat banyak banget, bukan 1-2 tapi hampir mungkin 80% mentalitas bisnisnya belum kebangun, Miss. Akhirnya kebanyakan kan sekarang berarti masuknya kita ke Gen Z ya atau Gen E ya. Banyak banget teman-teman di Gen Z ini yang lahirnya tahun 1999 ya sampai tahun 2010 ini, mereka mentalitasnya belum kebentuk saat waktu SD dan SMP. Gitu loh. Akhirnya kebanyakan saya itu butuh waktu yang sangat lama dan kesulitannya lebih tinggi lagi. Karena gini, ngerubah karakter itu nggak mudah, Miss. Dan ngerubah karakter itu adanya waktu dia golden age ya,
masa balitanya di SD dan SMP. Saat di SD, SMP, TK, SD dan SMP-nya belum kebentuk mentalitasnya, mulai dari kemandirian, ya kan, terus bagaimana cara dia menghadapi masalah, itu yang saya dapat saat ini sulit banget untuk merubah mereka gitu loh. Dan sedikit cerita unik gitu, saya tuh memang saya nggak bilang dari keluarga yang miskin ya, keluarga saya nggak miskin-miskin ya, sederhana lah ya. Tapi memang saya itu waktu kecil suka banget jajan, Miss. Ya. Dan waktu itu mungkin 2006 ya. Anak tuh biasanya jajan tuh ongkos aja cuma 500 perak. 200 perak ongkos itu, Miss. Nah, waktu itu saya tuh inget banget temen saya ada yang orang kaya jajannya 5.000. Dan saya tuh kesel banget, Miss. Ya kan pengen jajan, namanya anak kecil ya enggak? Gitu loh. Kebetulan minta sama orang tua saya, inilah beruntungnya saya. Saya beruntung banget dilahirkan oleh ibu saya. Ibu saya itu nggak pernah memberi sesuatu tanpa syarat. Selalu ada syaratnya. Ibu saya bisa ngeluarin uang, ya. Ayah saya bisa ngeluarin uang gitu loh. Tapi ibu saya challenge diri saya, coba kamu bawa kue ke sekolah, ya kan. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di Al-Fauzin boleh atau enggak. Tapi kan waktu dulu tuh ya bawa kue ke sekolah dan lain-lain. Lucunya, Miss, waktu itu aku bawa kuenya ke sekolah dan aku cuman kelas 3 SD coba, Miss, bayangin. Bisa ngomong nggak? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa ngomong waktu kelas 3 SD. Jadi saya itu cuman bawa kresek gede, rempeyek sama kue-kue. Saya bilang sama gurunya, Bu, akhirnya gurunya yang ngerti. Oh, ini jualan apa, Iqbal? Oh, ini dagangannya Mamah ya. Akhirnya guru saya itu dijualin ke ruang TU segala macam, ke semua gurunya pada beli, tinggal kasih uangnya ke saya. Saya baru sadar kalau saya punya karyawan baru. Iya kan? Lah yang produksi ibu saya. Iya kan, yang jualin guru saya, yang terima uang siapa, Miss? Saya. Iya kan? Waktu itu akhirnya gini ya caranya berbisnis ya. Artinya ini adalah hal yang paling penting banget. Dan kenapa sampai saat ini saya survive banget? Ya, saya bisa punya bisnis, saya bisa punya cabang usaha karena memang pendidikan waktu mulai dari TK, SD, SMP itu berpengaruh banget, membekas banget dalam hidup saya. Makanya kayak di Al-Fauzin ada Market Day, ya kan? Ada banyak banget ya, ada bilingual juga dan lain-lain. Ini bagus banget sih bagi saya karena soalnya kalau udah mulai SMA, tahu sendiri ya, Miss ya, kalau udah SMA tuh mereka tuh udah mulai baper-baperan. Iya, udah mulai baper-baperan. Mahasiswa udah dapat beban, lulus mahasiswa mereka udah harus nyari kerjaan. Jadi kondisi yang aman untuk si anak ini bisa berkembang jadi anak yang juara kapan sih? Yang saya rasakan ya, yang juara itu bukan saya tapi ibu saya dan bapak saya gitu, ayah saya yang bisa ngedidik saya sampai sekarang ini. Dan pendidikan mentalitas itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya dibilang kayaknya biar sekolah aja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan mental, nggak bisa, Miss. Ini harus ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Dan ini adalah hal yang bagi saya benar-benar berefek banget. Ya akhirnya ada anak-anak yang dimanja, nggak pernah dikasih pelatihan mentalitas. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kita susah, Miss. Gitu loh. Misalnya untuk memberanikan diri untuk presentasi, kalau kan kayak di Al-Fauzin diajarin nih, kita presentasi dari kelas 3 SD udah bisa presentasi dan lain-lain. Ini menurut saya yang benar-benar ngebekas banget, dan ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang di rumah, teman-teman juga bisa ngerasain perubahannya lewat Al-Fauzin ini. Iya, jadi harus dibutuhkan kerjasama pastinya ya, tidak hanya maksudnya di sekolah saja misalkan menyerahkan pokoknya sepenuhnya ke sekolah, tapi ketika di rumah pun juga orang tua ini harus berperan tentunya. Betul. Nah, untuk dalam hal ini yang lebih berperan itu apakah ayah atau bunda atau harus keduanya juga nih, ayah? Nah, aku sebenarnya backgroundnya bukan psikolog, Miss. Ya. Tapi memang aku belajar banyak, ikut banyak sertifikasi gitu loh. Yang psikolog tuh malah istri aku. Gitu, makanya nikahin istri psikologi supaya bisa belajar hal kayak gini ya, sharing ilmu. Nah, aku lebih ke praktisinya gitu. Aku dari berbagai berbagai certified lah untuk pendampingan psikologi anak. Jadi maksudnya kalau ditanya siapa sih yang paling berpengaruh antara ayah dan ibu
Nah, jadi gini, tergantung anaknya laki-laki perempuan dulu, Miss. Jadi gini, kita harus pastikan kalau misalnya anaknya adalah anak laki-laki, dia harus deket banget sama ibunya. Ya, kenapa? Karena dia akan memperlakukan perempuan lain atau orang lain dilihat dari bagaimana dia memperlakukan ibunya. Nah, sedangkan anak perempuan itu harus dekat sama bapaknya. Karena suatu saat nanti, saat dia ingin melihat laki-laki dan lain-lain, dia akan melihat sosok ayahnya. Gitu loh. Jadi, tergantung, yang pertama adalah tergantung anaknya. Yang kedua adalah dari segi porsinya. Gitu loh. Jadi ayah itu kan sebagai nahkoda keluarga ya. Dia itu fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pemimpin. Nah, sedangkan seorang istri ya, seorang ibu adalah seorang navigator. Nah, jadi dalam membimbing kita nggak bisa jadi kalau bahasa mungkin di barat tuh ada good cop, ada bad cop-nya lah. Ya kan? Jadi ada yang bagian bukan serem ya, harus ada yang jadi bagian tegas. Ada yang jadi seseorang yang bisa nyayangin dia gitu loh, dan itu harus berganti peran. Beda jenis kelamin kayak tadi perempuan laki-laki, beda juga treatmentnya gitu loh. Seperti itu sih, Miss. Jadi tergantung. Yang kedua tadi dilihat dari porsinya ya, porsinya. Yang ketiga adalah dari mungkin background kesibukan juga. Ini soalnya kan banyak banget ya, Bapak Ibu mungkin, teman-teman juga yang mungkin latar belakangnya mungkin ayahnya kerja atau ibunya kerja juga gitu loh. Memang kita nggak bisa dipungkirin ya, kita ada di Indonesia gitu loh. Ya kan? Di luar negeri aja makanya ada daycare dan lain-lain. Karena memang kita juga kebutuhan hidupnya tinggi. Kadang-kadang ayah dan ibu ini harus saling memberi waktu. Permasalahannya banyak yang akhirnya mendelegasikan kepada, mohon maaf ya, mungkin ada yang pakai baby sister juga ya kan, dan lain-lain. Ini ART itu juga harus benar-benar harus lewat apa ya, analisis psikologi juga sih, karena memang apalagi Bapak Ibu semuanya yang ditinggal ini ada, kalau misalnya dibantuin baby sister tapi misalnya dia mungkin SMA lah, paling bantuin hal-hal ART dan lain, bantuin hal-hal yang terkait mungkin makan dan lain-lain. Tapi kalau kita kasih ke asisten keluarga hal yang dan anak ini masih di umur-umur golden age, ini bahaya banget sih bagi saya. Kayak gitu. Makanya sampai sekarang pun saya bisa nge-hire, tapi saya harus ngasih waktu semua perhatian saya ke anak saya gitu loh. Seperti itu, Miss. Harus ini ya tetap istilahnya membersamai betul, waktu untuk betul. Anak-anak juga. Ya jangan sampai terlewat istilahnya. Betul. Ya. Kemudian kalau untuk ada hal atau mungkin apa yang harus dipersiapkan nih Ayah untuk menerapkan atau mungkin maksudnya mengikuti program, maksudnya untuk bisa membentuk orang tua juara, anak juara gitu. Ada nggak sih yang harus disiapkan khusus gitu? Ya, menurut saya udah banyak banget sih buku tentang parenting ya, Miss ya. Sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Kita bisa tarik mundur ke belakang dulu deh. Kita kadang-kadang nih mungkin ya generasi milenial nih ya, mungkin Bapak Ibu semuanya yang kayak saya juga ya, mungkin anaknya TK sekarang ya. Orang tua kita nggak belajar parenting karena memang nggak ada. Bener nggak? Memang nggak ada pelatihan parenting zaman dulu. Di mana kita nyari pelatihan parenting kan, gitu loh. Nah, sekarang itu menurut saya akses untuk belajar menjadi orang tua itu udah banyak banget. Ya, mulai dari buku, di podcast seperti ini gitu loh. Nah, Ayah kalau untuk ada nggak sih kira-kira yang harus dipersiapkan untuk yaitu tadi maksudnya untuk orang tua, supaya orang tua juara kemudian anak juara itu bisa goal gitu ya. Ada yang harus disiapkan khusus nggak sih kira-kira? Iya, bagi saya persiapan ini sangat penting ya, apalagi sebenarnya persiapannya sebelum kita melahirkan anak gitu, atau sebelum kita menemukan pasangan kita. Persiapan untuk menjadi orang tua ini benar-benar harus matang, karena bayangin ya Miss Fitri ya, kita itu kerja ya, untuk kerja aja sekolahnya SD, SMP, SMA, kuliah gitu, ada yang S1, S2, S3 gitu loh. Sedangkan untuk jadi orang tua kita nggak belajar. Banyak banget yang kayak gitu.
kita nggak bisa nyalahin orang tua kita ya. Zaman dulu nggak ada yang namanya YouTube, nggak ada, susah banget untuk akses buku juga. Jadi ilmu parenting zaman dulu tuh susah, makanya kita nggak bisa nyalahin orang tua kita ya. Pasti generasi milenial pada komen ya, iya nih orang tua saya nih marah-marah mulu ya kan. Mungkin ada yang, kalau dulu tuh kekerasan fisik tuh biasa gitu, misalnya disabet sama orang tua gitu ya. Sekarang nih bisa jadi abusive banget ya, bisa masuk ranah hukum juga gitu loh. Ya kita harus sadari bahwa zaman dulu nggak ada ilmu parenting gitu loh. Bukan nggak ada, tapi aksesnya sangat terbatas banget ya. Dan zaman sekarang enaknya kita udah ada semuanya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih yang harus disiapkan, sudah banyak sekali resource-nya Bapak Ibu, teman-teman, untuk belajar gimana sih cara jadi orang tua gitu loh. Dan nggak bisa disimpulkan dengan beberapa tips. Bagi saya sih pelajaran untuk menjadi seorang orang tua adalah pelajaran seumur hidup, ya kan? Karena kalau saya ngasih tahu pun gitu loh, pasti banyak juga pendapat-pendapat lain. Misalnya ya sesederhana mulai dari kita dulu sebagai orang tua. Ada salah satu quotes yang membekas banget dalam hidup saya yang namanya children see, children do. Apa yang anak lihat, apa yang dia akan lakukan. Nah, pendidikan ini akan gagal jika banyak banget orang tua meminta si anak untuk melakukan A, tapi dianya tidak melakukan A itu. Kita akan sedikit ya ngambil referensi dari Rasulullah ya. Rasulullah itu hadis fi'liyah atau hadis tentang tingkah laku Rasulullah, tentang apa yang dilakukan Rasulullah, itu lebih banyak daripada hadis qauliyah atau hadis apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak bertindak daripada berbicara. Nah, maka sebenarnya sederhana. Aku pengen kasih kesimpulan sederhana aja. Apa sih tips-tipsnya supaya menjadi ayah juara dunia, anak juara dunia? Aku belum mengaku bahwa aku juara, walaupun aku Instagramnya ayah juara dunia ya. Itu adalah cita-cita aku gitu loh. Ingin menjadi ayah juara dunia. Tapi seorang ayah atau seorang bunda juara dunia adalah ya mereka yang udah juara dulu. Anak akan mengikuti. Nah, contoh hal yang sederhana. Nah, kamu jangan mainan handphone. Ayah dan bundanya main handphone di depan anak. Ya gak? Nah, kamu baca Quran. Ayah bundanya gak pernah nyontohin baca Al-Quran. Ya kan? Aku gak bisa nyalahin bapak ibu mungkin yang mungkin lagi ada kesibukan dan lain-lain. Tapi inilah cara kerja anak. Ya. Dan anak itu udah bisa menyontoh kita dari saat dia membuka mata dan membuka telinga dia. Saat dilahirkan bahkan di kandungan telinganya udah bisa ngedengar suara apapun yang ada di luar kandungan itu terdengar dan dia akan kopas. Sesederhana itu. Maka dari itu sebenarnya hal yang paling penting adalah jadilah seorang ayah yang bisa memberikan contoh terbaik. Ya kan, jadilah seorang ibu yang bisa memberikan contoh terbaik. Ya kan? Kalau ayah dan ibunya berprestasi, pasti anak akan ngikutin. Karena kecenderungan, betul gak? Kecenderungan, kayak Rasulullah hadisnya, kalau kamu berteman dengan padai besi, ya kamu akan kena angusnya, bau angusnya gitu. Tapi kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan harumnya. Dan keluarga adalah lingkungan pengaruh pertama terbesar. Ya kan? Pengaruh terbesar. Makanya penting banget sih, gitu loh. Untuk sesederhana menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Gitu, Miss. Untuk keluarga. Utama, ya. Betul. Nah, kalau kembali ke untuk pendidikan mental atau pendidikan karakter ini, itu kan keluarga ini sangat berperan gitu Ayah, dan pastinya setiap keluarga ini memiliki kebijakannya masing-masing gitu ya Ayah dalam bentuk karakter anaknya. Apakah ada yang harus diantisipasi, kemungkinan infiltrasi, kemudian distraction juga dari pihak ketiga mungkin Ayah, mungkin dari keluarga besar atau mungkin lingkungan. Biasanya kan dalam satu keluarga itu kan juga tidak hanya keluarga inti saja biasanya. Itu ada nggak Ayah untuk yang perlu diantisipasi? Nah, kebetulan aku ngelihat ada botol nih, kita bisa ambil inspirasi dari satu botol nih. Miss, ini botol ya, kita nggak sebut mereknya tapi kita semuanya tahu ini mereknya apa. Kalau saya taruh di warung harganya kurang lebih 3.000, betul?
Saat botol ini ada di supermarket, harganya 5.000. Botol dengan brand yang sama, saya taruh di tempat wisata, harganya 10.000. Harga botol dengan brand yang sama, saya taruh di bandara, harganya 20.000. Botol dengan brand kualitas yang sama, saya taruh di pesawat, harganya 50.000. Ya. Botolnya sama, brandnya sama, kualitasnya sama. Tapi di mana dia ditempatkan menentukan kualitas dia, Miss. Ya. Kalau menjawab tadi, apa pengaruhnya? Ya, saya kasih tahu, 70%. Ya, 70% adalah lingkungan yang mempengaruhi si anak. Ya. Nah, pastikan ya kita jadikan rumah kita atau hubungan antara ayah dan bunda kepada si anak ini adalah hubungan yang kualitasnya paling tinggi. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, dia akan kembali ke tempat yang paling dia inginkan. Banyak gak sih, Miss, kita misalnya nih, mungkin ya Bapak Ibu semua juga mungkin ngerasain kita ada di lingkungan yang kurang pas, ya kan? Pernah kita ngerasa ada di lingkungan yang kurang pas. Kalau Bapak Ibu ada di lingkungan yang kurang pas dan banyak yang gak ngehargain Anda pindah aja. Kita bukan pohon. Ya, people change, so change, ya kan? So move. Kita harus pindah, ya. Banyak di luar sana orang yang akan lebih menghargai kita, ya, menghargai kapasitas kita dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, mau di mana anak kita ditempatkan? Apakah di warung, apakah di tempat wisata, di supermarket, di bandara, atau di private jet milik keluarga pribadi? Ya, dalam arti lingkungan terbaik yang memberi nilai terbaik untuk diri dia. Tapi mungkin ini juga salah satu warning juga ya, maksudnya note aja. Jangan juga kita terlalu over, apa ya bahasanya, kita terlalu banyak ngasih penghargaan setinggi-tingginya lah. Jadi tetap aja kita kasih penghargaan ke dia saat dia telah melakukan sesuatu, setelah dia mencapai sesuatu. Oh, berarti kalau anak saya belum mencapai sesuatu, kita nggak kasih penghargaan. Nah, orang tua harus berpikir gimana dia bisa berhasil melakukan sesuatu agar kita bisa ngasih perhatian lebih yang tinggi kepada dia gitu loh. Nah, itu yang harus kita pastiin juga, karena ada juga yang ngelakuin apa aja disayang, dipuji, ngelakuin hal yang gak bener tetap nah itu juga salah gitu loh. Saya ingat kata-kata Bu Sri Mulyani ya. Jadi keluarga ya itu ibarat bisnis ya. Jadi kita berpatokan dengan supply and demand gitu loh. Ya, kalau terlalu banyak kita ngasih supply, pujian, padahal dia nggak butuh, nggak bisa. Ya, dia demanding ya, dia demanding sesuatu baru kita supply, ya kan? Ya, jangan sampai kita pas dia lagi demanding, dia lagi butuh banget perhatian dari kita, kitanya nggak ada. Itu yang bahaya banget ya. Butuh komunikasi kitanya nggak ada. Gitu. Pas dia lagi nggak butuh, kita nemenin terus gitu loh. Soalnya ada perbedaan juga, misalnya ngurus anak laki-laki sama perempuan kan beda. Kalau perempuan tuh butuh perhatian, terus kalau laki-laki tuh dia butuh space untuk dia berpikir sendiri. Kadang-kadang saya juga ngomong sama istri saya gitu, ngingetin, padahal dia psikolog gitu loh. Bun, namanya laki-laki itu butuh main sendiri, butuh space aja, ya kan. Makanya bapak-bapak juga mungkin sampai sekarang nih, ya ayah-ayah pasti punya hobi nih, yang jangan diganggu, Bun. Kalau misalnya ayahnya punya hobi motor kah, hobi mancing, nggak apa-apa, ya, daripada hobi yang enggak kan. Masih mending hobi. Jadi memang laki-laki itu butuh hobi yang dilakuin gitu loh. Ya, jadi memang treatment ini juga perlu kita pelajari. Dan balik lagi, bisakah Mas Iqbal ikut seminar parenting sekali langsung bersih? Nggak bisa. Makanya menjadi orang tua tuh pelajaran seumur hidup gitu. Saya juga masih belajar ya. Bukan berarti saya ngomong kayak gini saya udah hebat, mungkin keluarga saya udah berhasil, enggak. Cita-cita kita jadi ayah juara, jadi bunda juara, dan anak-anak kita bisa jadi juara juga. Dengan apa? Dengan kita menyontohkan kita jadi juara dulu. Seperti itu, Miss. Ya. Ayah, mohon izin agak meluas ya. Ya, boleh. Tapi masih dalam tema
yang kita tahu kalau Ayah Iqbal ketika di training gitu ya, sering menyampaikan kurang sepakat bahwa untuk sukses itu harus kerja keras gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya, kemudian karena selama ini kan yang kita tahu kunci sukses itu ya kerja keras gitu ya, dan bagaimana mengkoneksi pernyataan tersebut dalam yaitu tadi target orang tua juara, anak juara gitu. Oke. Ya, sering banget ya kebetulan di Al Fauzin ini saya selalu menyampaikan dan selalu mengingatkan gitu loh. Saya bilang ya sama staff dan semuanya, ya kan. Kalau kita mau sukses itu harus kerja keras, betul atau betul? Semuanya pada betul, salah. Karena banyak orang yang kerja keras, ya nggak banyak yang sukses. Dan nggak banyak yang sukses, nggak banyak yang bahagia. Maka kuncinya adalah bukan kerja keras dulu, bahagia dulu. Kita cinta dulu dengan apa yang kita lakukan. Sebagai orang tua, bunda dan ayah, kita udah ngelahirin anak, kita siapin biaya, asuransi, dan lain sebagainya. Bukan cuman itu. Kita yang harus kita siapin apa? Kita ngerasa happy gak sih jalan ini sebagai orang tua? Ya, karena saya udah jadi orang tua nih ngerasa pasti, waduh Mas Iqbal kalau udah teriak itu, kalau udah tantrum itu, wah apalah pengen pecah Mas Iqbal. Ya kan? Ya kan? Terus yang bundanya juga, aduh misalnya kalau misalnya ASI-nya nggak keluar dan lain-lain, ada juga masalah anaknya lagi sakit, ya kan? Nah, itu rasanya stres banget. Belum apalagi di kondisi kemarin COVID-19 ya, mungkin orang tuanya ada yang kena PHK atau dan lain sebagainya gitu loh. Hal itu menjadi satu gitu loh. Bagi saya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, yang paling terpenting dari yang terpenting adalah tanya dulu kita happy gak? Ya, kalau belum happy jangan kerja dulu bagi saya. Happy dulu. Kamu cinta gak dengan yang kamu lakuin gitu loh. Ya, karena kalau kita udah mencintai apa yang kita lakukan, ya kita nggak akan merasa bekerja lagi selamanya gitu loh. Ya, pekerjaan kita sebagai orang tua adalah mendidik anak, ya menyayangi anak gitu loh. Maka yang paling penting bukan cuman ngasih uang, ngasih asuransi, bayar SPP dan lain sebagainya. Ya kan? Itu juga bentuk lain dari cinta, tapi bentuk cinta yang sesungguhnya adalah apa? Mau gak kita jadi contoh yang baik balik lagi? Mau gak kita jadi sesuatu yang bahagia? Jadi kalau udah bahagia, ya udah happy nih jalaninnya nih, udah seneng banget ya, baru kerjanya nggak keras lagi, kerjanya jadi cerdas, ya kan? Kalau kerjanya cerdas, sukses lebih mudah didapat, ya karena tadi yang pertama konsepnya kerja keras, banyak yang kerja keras akhirnya cuma sedikit yang sukses karena stres. Udah banyak sedikit yang sukses, sedikit yang bahagia karena udah punya uang banyak akhirnya pusing. Maka jangan pernah mengawali semuanya dari kerja keras, tapi awali semuanya dari kebahagiaan. Dan Mas Iqbal, saya bahagia kalau punya sepatu LV gitu, atau tas LV atau apa gitu ya. Nah, bagi saya dan Bapak Ibu pasti udah tahu, jangan pernah kita memberi syarat terhadap kebahagiaan kita. Ya. Misalnya, saya bahagia kalau ngelihat anak. Nggak ngelihat anak juga harus bahagia gitu. Cuman kebayang anak juga kebahagia gitu loh. Jadi jangan pernah kita memberi syarat terhadap kebahagiaan kita. Nah, banyak banget yang masalahnya di sini gitu loh. Ya kan? Akhirnya untuk bahagia aja kita harus sukses dulu. Nggak harus. Ya kan? Kita bahagia ngelihat anak kita ketawa, ya. Anak kita ngelakuin apapun, kita bisa bahagia gitu. Mungkin anak kita nangis pun, ya jangan sampai kita ngerasa wah anak saya ini nangis mulu kerjaannya. Bapak Ibu semuanya mungkin karakternya feeling, jadi memang lembut hatinya, tersentuh. Nah itu kan bagian dari kita psikologi analisis kan. Kita sebagai orang tua, bagi saya ya Miss, ya menurut saya ya, semua orang tua harus jadi psikolog deh. Bagi saya ya harus benar-benar mengenal deh, karena gini, yang kita operating itu manusia. Ya misalnya kalau misalnya kamera ya mic ini kita operating, kita ada panduannya. Manusia ada panduannya gak, Miss? Nggak ada. Dan memang kita harus belajar. Dan ini banyak hal yang meninggalkan hal ini. Gitu loh. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar lagi nanti ya kan.
untuk lebih tahu, aduh gimana sih step by stepnya, ya kan, mulai bagaimana cara pendekatannya, bagaimana cara menilai karakter anak kayak gimana, jarak antara ayah dan anak itu seperti apa, bunda dan anak seperti apa, laki-laki perempuan, sebenarnya banyak banget. Dan kalau bapak ibu semuanya kesulitan, sebenarnya sekarang udah banyak aksesnya, YouTube, buku ya, tapi memang nggak semua juga detail, harus dengan pengalaman ya. Banyak pakar-pakar parenting yang udah hebat juga, tapi bagi saya pesan mungkin cuma satu, Miss, ya, jadilah ayah juara dan bunda juara dulu, maka anak akan mengikutinya. Seperti itu, Miss. Ya. Nah, untuk terakhir mungkin ya Ayah Iqbal, kesimpulannya sendiri. Betul. Kalau dari Ayah Iqbal ini mungkin ada lagi mungkin yang bisa disampaikan gitu dari tema kita hari ini. Iya, saya berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Saat ini Bapak Ibu semuanya harus saya sampaikan bahwa anak kita hidup di mana informasi tidak sulit lagi dicari. Ya, akses nggak sulit lagi dicari, semua sangat mudah. Ya, di pelosok manapun sekarang sangat mudah untuk mengakses informasi, untuk mengakses skill, ya. Permasalahan saat ini kebanyakan anak itu overwhelmed, kewalahan karena terlalu banyak informasi. Dia bisa jadi apa aja yang dia mau. Ya. Saya titip pesan buat Bapak Ibu semuanya, anak kita butuh banget guidance dari kita. Butuh banget arahan dari kita. Karena kalau nggak diarahin, mereka nanti, makanya sekarang tuh banyak ya kata-kata overthinking gitu. Dulu nggak ada. Dulu pusing aja. Insecure dan lain-lain. Kenapa? Ini memang ada efeknya dari internet. Gitu loh. Karena terlalu banyak informasi yang ada, terlalu banyak, sehingga banyak anak yang benar-benar kewalahan pikirannya. Sekarang apa yang kita nggak bisa lakuin? Belajar desain bisa, bikin film bisa, bikin podcast bisa, apa sesuatu yang kita nggak bisa lakuin saat ini. Saya dulu bisnis harus door to door, sekarang lewat internet bisa gitu. Akhirnya anak ini banyak yang kewalahan. Maka satu dari saya, Bapak Ibu semuanya, anak Bapak Ibu butuh Bapak Ibu banget. Dan memang harus balik lagi konsep Bapak Ibu harus jadi juara. Harus jadi contoh terbaik untuk mereka. Harus jadi inspirasi, motivator jadi untuk mereka. Karena Bapak Ibu, saat Bapak Ibu menjadi motivator, inspirator untuk mereka, maka Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Anak Bapak Ibu semuanya akan mengikuti jejak Bapak Ibu semuanya. Ya, quotes terakhir dari saya, children see, children do. Seperti itu. Baik, ya. Sangat menarik sekali nih kalau untuk temanya ya, dan sharingnya nih dari Ayah Iqbal. Ada selain kesimpulan tadi mungkin ada lagi mungkin yang ingin disampaikan selain itu tadi, Ayah? Cukup sih bagi saya. Baik ya. Mudah-mudahan. Ayah Iqbal, terima kasih sudah hadir ya di podcast Al-Fauzin. Thank you. Sudah Saya senang banget. menyempatkan waktunya pastinya di padatnya kesibukan Ayah Iqbal nih. Terima kasih banyak ya. Sibuknya jadi orang tua aja. Dan yang pasti bahagia gitu ya. Iya, betul. Mungkin tidak bosan juga, mungkin ketika suatu saat lagi kami undang untuk sharing kembali dengan Insya Allah lain, dengan senang hati. Baik, karena mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali nih. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, sehat-sehat terus untuk Ayah Iqbal, kemudian untuk keluarga di rumah, sukses terus ya. Thank you Miss Baik. Fitri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap kita sebagai khalifah di muka bumi ini, artinya kita sudah disiapkan untuk menjadi juara. Karenanya sangat perlu untuk disadari sejak usia dini, atau tidak juga ada kata terlambat untuk menyadari bahwa kita semua diamanahkan Allah menjadi juara-juara dalam masing-masing diri dan bidang kita. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Islamic moral and critical thinker, the student of Al-Fauzin.